Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial rekaman di hari ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan formulir online, yang dimana formulir online ini dimiliki oleh dua raksasa perusahaan besar, yakni kepunyaannya Google dan kepunyaan dari Microsoft. Kita to the point di bagian ini. Jadi kalau ingin tahu perbandingan atau perbedaan, entah Anda semua nanti memilih yang dimiliki oleh perusahaan Google atau dimiliki oleh Microsoft. Jadi kita gampang saja, mungkin ini sudah familiar untuk Anda semua, yang dimana Google Docs atau Google Dokumen itu tampilannya demikian. Ketika untuk membuat istilahnya survei dan sebagainya, ini bisa di Google Dokumen atau Google Formulir. Terus kemudian di bagian kepunyaannya dari Microsoft, ini saya di sini masuk ke bagian forms.microsoft.com. Jadi ini bagian dari Microsoft Form. Dan untuk yang bagian di dokumen Google Formulir, saya ulangi lagi, formulir Google. Ini saya buka dulu, saya search, kemudian saya arahkan ke bagian ini. Jadi dua perusahaan ini sudah mumpuni yang untuk bagian ini, artinya untuk membuat formulir atau kita terhubung ke akun G Suite. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang bagian ini formulir, saya jelaskan perbandingannya secara pribadi saja, bukan untuk digunakan sebagai bisnis. Jadi di Google Formulir kita biarkan kosong di sini, kemudian kita ada pengaturan di sini. Bisa Anda semua melakukan sebuah pengaturan atau sebuah kuis dan sebagian ini. Jadi ketika untuk membuat pengaturan, jadi formulir ini untuk dijadikan sebagai apa seperti itu. Jadi require untuk kesemuanya insya Allah sudah bisa dimengerti, karena sudah banyak menggunakan yang untuk bagian istilahnya untuk bagian survei atau formulir pendaftaran apa, itu bisa. Jadi saya di sini hanya banyak menjelaskan tentang di Microsoft Formulir. Saya sebenarnya sudah memiliki akun, saya sudah mendaftar. Jadi Anda semua ketika belum punya akun yang tertaut ke Microsoft, jadi buat akun baru di link biru ini. Ini berhubung saya sudah punya, tinggal saya masukkan di sini nama, alamat email, oke saya tulis dulu, kemudian saya klik berikutnya. Kemudian ini biasanya minta kata sandi. Oke, saya masuk. Jadi yang untuk bagian ini Google Formulir hampir mirip, dengan perbedaannya yang di formulir Google kepunyaannya dari perusahaan Google, kalau ini perusahaan dari Microsoft. Nanti akan saya jelaskan juga, Microsoft itu sekarang sudah banyak dipakai di Office 365, itu seperti itu. Jadi ini tampilan dari formulir Google, kemudian ini respon dari beberapa tanggapan ketika formulir itu sudah dibagikan ke beberapa klien atau seseorang ataupun grup-grup di sosial media Anda semua. Jadi untuk bagian ini sama sebenarnya, ada formulir yang ingin digunakan oleh Anda semua, bisa ketentuannya bisa formulir atau bisa kuis. Jadi yang untuk formulir Google, ada formulir baru, kita tampilnya ini sudah saya buatkan di 2019, mulai dari awal tahun-tahun kemarin. Ini hanya baru-baru sekarang saya mencoba di berbagai
apa ya istilahnya, di berbagai formulir. Jadi kalau saya sendiri ini lebih banyak cenderung ke Microsoft Forms seperti itu. Intinya sama sebenarnya, yang penting email itu aktif dan bisa nanti ketika membuat daftar akun baru biasanya ada balasan konfirmasi, dan email itu tidak usah dibalas ketika ada di kotak konfirmasi dari formulir yang kepunyanya Microsoft. Jadi saya tidak panjang lebar secara Google, ini sebenarnya sudah banyak di tutorial lainnya. Saya menjelaskan secara Microsoft. Atau ketika kita buat formulir, jadi ini sama sebenarnya. Kalau kita buatkan judul, misalkan satu contoh apalah seperti itu, nanti kita langkah-langkahnya seperti apa terserah. Atau kita tertaut di akun OneDrive, saya sudah punya akun OneDrive di sini, sudah bisa buatkan akun dan sebagainya. Yang penting email itu, atau ada unggahan ke Microsoft itu sendiri, atau kita bisa mencari gambar yang ada di URL di bagian kepunyaan dari Bing dan sebagainya, mesin pencarinya seperti itu. Jadi kalau kita misalkan memilih dari gambar, kemudian ada pengaturan di sini, sama halnya dengan di Google Formulir, itu seperti itu. Jadi untuk yang bagian ini hanya penambahannya ini pilihan ganda dan sebagainya, ada drop down untuk ini sebenarnya sama, cuma tergantung Anda semua menggunakan formulir dari Microsoft atau dari bawaan Google itu sendiri. Sama ini saya tinjau dulu, jadi nanti seperti itu. Atau kita bisa Anda semua gali lagi, dieksplorasi lagi, bisa berkenan dengan tema sama sebenarnya. Tapi kalau kuis ini lebih asik ke Microsoft Form itu, seperti itu kalau saya pribadi. Nah, ini tampilan komputer, ini tampilan dari apa ya istilahnya, tampilan dari seluler itu, seperti itu. Kita kembali, kalau misalkan kita tertaut ke Microsoft 365, ini sudah tertaut karena saya sudah punya akun. Bagaimana untuk membuat akun, insya Allah akan saya jelaskan ke tutorial berikutnya. Kita lanjutkan untuk yang bagian ini, Microsoft Form. Kita balik dulu ke bagian sebentar. Kita kembali dulu, kita mundur sejenak. Saya back, mohon sabar dulu sejenak. Ini ya, apa yang saya buka saya kembalikan lagi. Kalau tampilan dari kuis itu sendiri beda dengan yang di formulir. Formulir itu bisa kita atur terlebih dahulu nanti, itu seperti itu. Apa ini formulir ini untuk dijadikan sebuah kuis. Kalau formulir itu sendiri kalian disuguhkan, Anda semua disuguhkan ke bagian untuk buat formulir atau kuis baru. Ini tampilan singkat dari saya. Jadi dengan semua mungkin Microsoft Form bagi kalian agak ada sudah baru, ada yang sudah lama, itu seperti itu. Jadi sempat-sempatnya saya untuk yang bagian ini memberi penjelasan sedikit di tutorial di hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.